produk X. Nah, produk X misalnya. Terus misalnya yang kedua, selain kandungan aku pengen komentarin tentang produknya nih, produknya misalnya pembungkusnya atau misalnya tutup botolnya. Karena tuh ada tuh yang selalu komen, tutup botol ini tuh susah, tutupnya tuh susah untuk dikeluarkan produknya. Itu contoh teks argumentasi. Nah, jadi kayak tampilan produk ini juga bisa. Tampilan produk kayak gitu. Dan bisa banyak lagi menjadi kepala kerangka mengenai skincare kayak gitu. Terus yang ketiga misalnya penjualannya seperti apa nih? Apakah masyarakat itu menerima tentang penjualannya? Nah, itu juga bisa. Jadi kayak penjualan produk X gitu. Produk misalnya kita pakai skin tint-nya lagi hype nih, skin tint merek X misalnya. Nah, ini kita penjualan produk skin tint merek X. Nah, kalian udah tahu nih pengen komentarin apa aja. Oh, kita pengen komentarin kandungan produknya, tampilan produknya, penjualan produknya. Nah, di yang C itu nanti kalian punya tubuh argumen. Nah, di tubuh argumen itu kita ngomongin tentang apa sih? Nah, di tubuh argumen itu kita ngomongin tentang jawaban-jawaban mereka. Contoh, kandungan produk skincare merek X. Di tubuh argumennya apa? Data dari BPOM-nya. Nah, itu kalian bisa tuh komentarin data BPOM-nya. Oh, BPOM-nya kok kandungan ini bukan yang maksimum ini. Nah, mungkin kalian bisa kasih tuh opininya. Kandungan skincare niacinamide itu maksimum 10% di dalam produk, dan ternyata produk ini mengandung 10%. Alhasil produk ini aman untuk digunakan. Nah, itu pandangan kalian. Walaupun kalian gak tahu nih benar kan 10% itu kan berdasarkan BPOM doang. Yang penting ada data. Jadi kalau kalian mau argumen, kalian harus punya data. Yang kedua, tampilan produk. Nah, kalian kasih tuh gambaran tampilan produknya. Oh, produknya karena skin tint jadi cewek-cewek abis pink warnanya, kuningnya sekarang lagi hype itu butter yellow itu. Nah, itu bisa tuh dijadiin skin tint misalnya produk tampilannya. Kalian komentarin nih, oh produknya bagus nih, mereka warnanya pink, sangat-sangat mencolok warna pinknya. Nah, karena tampilan skin tint yang warna pink jadi digemari oleh remaja-remaja. Nah, kasih tuh gambarannya kayak gini. Tapi kalian merasa aneh kalau misalnya seandainya nih skin tintnya warna pink tapi kandungannya jelek. Nah, buat apa? Terus tutupnya susah dibuka. Nah, kalian bisa tuh komentarin, oh tampilannya bagus tapi tutupnya susah dibuka. Nah, itu sebagai teks argumen kalian. Dan yang terakhir, misal penjualan produk skin tint, kalian kasih data aslinya. Oh, produknya ternyata terjualnya 100.000 pieces dalam sehari. Nah, lewat TikTok Shop. Nah, itu ada tuh datanya kalian punya. Kayak gitu. Biasanya brand-brand akan langsung ini 100.000 hari ini, nah kayak gitu. Ini data penjualannya. Nah, kalian harus punya data penjualan di dalam tubuh argumennya. Barulah kalian bisa merangkum argumen yang kalian buat itu dari tiga ini, nanti disambungkan, kandungannya disambungin, tampilan produknya disambungin, dan penjualan produknya di kalangan anak-anak ataupun remaja ataupun perempuan dewasa. Nah, itu seperti apa? Oke, jadi sebenarnya tubuh argumen itu menjawab kepala kalian isinya. Baru nanti masuk ke kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan itu kalian memberikan apa coba? Saran. Oke, kalian udah mengkritiknya bisa-bisa tampilan skin tintnya biasa aja, warna pink udah biasa, wadah pakai pink gitu. Terus misalnya skintific pink, apalagi last cream pink, semuanya pink, G2G pink. Nah, pink itu udah pasaran kayak gitu. Bisa juga kalian menggunakan baterai yang lagi rame hype karena eye catching. Nah, kesimpulan itu berupa, kan kalian udah kritik abis-abisan nih. Nah, kesimpulan itu berupa saran. Kalian kasih saran nih, dari ketiga ini kalian sambungin sarannya. Oh, saran aku untuk kandungan produk skin tint ya, karena untuk kulit berminyak misalnya, tolong skin tintnya itu jangan yang berat, jadi jangan yang full coverage. Kalau full coverage nanti nge-crack. Terus yang kedua, misalnya tampilan produknya mohon dibuat se-eye catching mungkin, warna misalnya biru dan kuning yang lagi hype. Kenapa? Karena itu bisa menjadi identitas produknya sendiri, sehingga orang-orang akan lebih mudah untuk mencari di e-commerce maupun di non e-commerce-nya. Terus yang ketiga, penjualan produk skin tint merek X. Oke, penjualannya bagus nih di TikTok Shop, tapi ternyata di Shopee kurang. Oh, boleh nih kalian tambah live di Shopee kayak gitu. Atau misalnya penjualan offline-nya digembor-gemborin. Kenapa? Karena orang-orang susah nih beli di TikTok Shop, suka sold out. Nah, itu distribusiin produk-produknya penjualannya di toko-toko offline kayak gitu. Jadi semakin tinggi penjualan produknya. Jadi kalian bisa menggunakan saran. Jadi di kesimpulan itu isinya sebenarnya adalah saran dari penulisnya kayak gitu. Penulis. Jadi ada tema, ada kepala kerangka, ada tubuh argumen
Tapi kalau online gitu tadi anak semester ya online ya sekolahnya. Terus kalian lebih senang online atau offline? Kalau offline, kalau online ngantuk. Kelasnya jam berapa kalau online? Sama sampai jam 7. Setengah 7. Buset, pagi banget dong kalian bangun. Masih ngantuk-ngantuk gini, terus harus apa tuh namanya ngerjain tugasnya juga. Lama ya berarti sampai Oktober ya? Ya sih soalnya diajurin ya, didukung ya. Bener-bener. Aku di kelas 11 ya, kelas 11. Pelajarannya masih gampang kan awal-awal. Nanti nih mulai semester 1 akhir. Wah. Kalau yang jurusan IPA, ya. Kalau IPS, I don't know. Tapi kalau jurusan IPA ya. Sampai jurusan IPA, nah welcome. Kelas 11, oke. Tapi kalian kalau bisa di saran aku, misalnya kalian di kelas 11 ini kan free time-nya lumayan banyak kan. Kalian nggak yang harus kayak kelas 12 harus ujian dan lain-lain. Nah, silakan kalian ikut lomba. Kalian yang masuk seni boleh silakan. Atau mau masuk sastra silakan lomba debat dan lain-lain. Jadi ikutin lombanya aja guys di kelas 11. Karena di kelas 12 nanti kalian sudah tidak ada waktu. Semuanya ujian. Eventnya banyak di kelas 12. Nanti kalian agit-agit. Kalau kalian out ya, bener ya? Out anak kelas 2. Agit anak kelas 3. Oke, sudah? Ditulis? Oke, aku lanjut ya. Tapi sebelum kita cek teks argumentasi ini, ada hal yang penting. Oke, silakan. Silakan. Namanya siapa sayang? Hanza. Oh, baru pulang sekolah Hanza? Enggak. Oh, enggak. Itu baru pulang sekolah. Eskul enggak ya? Oke. Sip. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tadi kan kita udah baca nih, kalau misalnya kayak argumentasi harus ada 4 poin ini. Dimana 4 poin ini itu sebenarnya harus nyambung ya nggak? Nggak tiba-tiba kalian dari kandungan terus juga ke tampilan produk. Nah itu kan pasti ada split dari teksnya itu harus nyambung. Nah, yang kita sebut sebagai ada 2. Kita sebut sebagai kohesi dan koheren. Pernah dengar kohesi dan koheren? Belum pernah? Kohesi dan koheren. Kohesi dulu deh. Kohesi. Jadi kohesi itu apa sih? Jadi kohesi dan koheren itu adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan teks-teks. Kan di dalam teks itu ada banyak paragraf nih. Di dalam paragraf ada kumpulan kalimat kan. Nah, kalimat dan paragraf itu tujuannya satu, kenapa sih harus dibuat sebagai teks? Yaitu agar mereka padu. Sebuah kalimat ketika padu itu akan menjadi satu paragraf. Ketika paragraf itu padu maka akan jadi satu teks yang kita baca. Nah, berarti syaratnya harus apa? Kalau misalnya bikin teks harus padu. Gimana caranya kita tahu padu? Yaitu dengan 2 metode, yaitu dengan kohesi dan koheren. Kohesi itu nanti dibagi menjadi 4 lagi. Oke, ingat ya, bedanya kohesi sama koheren. Kohesi itu kita ngomongin satu paragraf. Oke, satu paragraf isinya beberapa kali. Nah, jadi kita ngomongin kalimat-kalimat itu menjadi padu. Tapi kalau koheren itu paragraf yang kita ngomongin. Setiap paragraf itu punya gagasan pokok kan. Nah, gagasan pokok itu yang kemarin kalian tuh mencari kalimat utamanya, kalimat intinya itu namanya gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu akan padu. Gak tiba-tiba nih, misalnya kan Anda punya kandungan produk, kedua tampilan produk, terus tiba-tiba penjualan produk, terus tiba-tiba ada satu nih misalnya tentang pembelian, misalnya produknya itu, misalnya produknya yang cacat nih, nah, itu diperjualbelikan, nyambung gak kira-kira? Enggak dong. Karena kita ngomongin tentang penjualannya, tentang tampilannya, dan tentang kandungannya. Dan tiba-tiba kita ngomongin tentang penjualan produk cacat, kan di situ ada tuh produk cacat yang dijual murah. Ya biasanya, entah kegores lah atau isinya bentar lagi expired. Nah itu semua tuh dijual. Tapi nggak nyambung nih sama teks argumentasi karena kita nggak pengen menyudutkan produk ini dari yang jeleknya. Kita pengen yang bagus-bagus dulu. Nah, jadi bedanya kohesi dan koheren itu seperti itu. Jadi kalau kohesi kita antar kalimat agar menjadi padu. Menjadi padu dalam satu paragraf. Jadi kata kuncinya antar kalimat dan padu. Antar kalimat dan padu. Nah, kohesi itu dibagi menjadi 4. 1,
lain itu dan di sisi lain itu juga beda, oke? Terus ada lagi substitusi, konjungsi, repetisi. Kita bahas dua dulu deh, duanya next time. Di sini kita bahas dua dulu. Oke, pertama ada substitusi dan konjungsi. Dimana substitusi itu artinya kamu memasukkan, ya? Kalau di matematika kan substitusi itu memasukkan. Nah, kalian memasukkan. Pertanyaannya memasukkan apa nih? Ya, memasukkan apa? Ini memasukkan. Sedangkan kalau konjungsi itu kalian artinya menambahkan. Maksudnya apa nih kak? Memasukkan sama menambahkan sering mirip. Bedanya gini, menambahkan itu misalnya bahannya belum dicampur. Tapi kalau memasukkan itu udah pasti bahannya bisa tercampur. Alias kalian mengganti kata dengan makna yang sama, tetapi beda tulisannya. Itu yang memasukkan atau substitusi. Nah lanjut, misal Anda punya yang substitusi, kita bahas. Nah, substitusi itu sebenarnya adalah metode kohesi dengan mengganti beberapa kata yang terulang-ulang menjadi satu kata yang lebih pendek dan lebih ringkas. Fungsinya agar tidak terjadi repetisi atau pengulangan berulang-ulang. Contoh nih misalnya, orang-orang yang sakit kulit dan juga batuk pilek itu diderita kebanyakan anak-anak. Terus teks kedua bisa di kalimat keduanya dia ngomong orang yang batuk dan penyakit kulit. Nah itu kan pengulangannya terlalu berlebihan. Jadi kenapa nggak kita ganti dengan kata ganti? Misalnya mereka. Jadi orang-orang yang terkena penyakit kulit dan batuk kebanyakan dialami oleh anak-anak. Mereka berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, itu lebih ringkas kan? Daripada kalian harus mengulang kata mereka itu dengan orang yang sakit itu. Jadi sebenarnya fungsinya untuk meringkas satu atau dua kalimat agar tidak terjadi pengulangan. Nah, contoh di sini tadi penyakit kulit dan batuk diderita oleh anak-anak kebanyakan. Nah, penyakit kulit, nah ini nggak boleh nih, penyakit kulit dan batuk diderita oleh anak-anak kebanyakan. Penyakit kulit dan batuk diderita usia rentang 7 hingga 10 tahun. Waduh, ini kebanyakan kalian pengulangan di sini. Penyakit kulit dan batuk. Di sini ada juga kata penyakit kulit dan batuk. Ya udah, coret aja. Kalian ganti dengan kata rujukan. Misalnya kayak ini, itu. Kemarin kan kita belajar deduktif ya, tanya terakhir sama aku. Nah itu kan ada kata perujukan kan. Kata rujukan. Nah kata rujukan ini itu bisa digunakan di substitusi ini. Kata rujukan itu bisa dua, bisa untuk orang atau bisa untuk kalimat selain manusia. Ya. Tapi kalau untuk kata rujuk orang di sini ini manusia. Jadi ada kata rujuk orang. Kata rujuk. Kalau orang itu dia persona ya, bisa disebutnya persona. Nah, itu bisa dia punya baginya misalnya gitu. Nah, terus ada lagi mereka. Tapi kalau misalnya yang kedua, yang B itu kata rujuknya umum. Kata rujuk umum itu kayak gimana? Yang kayak waktu kita belajar deduktif. Di kalimat satu kita udah ngomongin tentang penyakit kulit. Di kalimat dua itu biasanya ada kata gantinya, itu. Ini. Nah, biasanya kalau di soal kata rujuk ini menunjukkan kata atau kalimat yang mana? Nah, disinilah mereka berperan. Oke, ini secara umum. Biasanya ini, itu, nya. Terus apa lagi? Demikian. Terus apa lagi? Di
isinya. Jadi kita kira-kira ngomongin tentang apa. Nah ini kalau misalnya kita ganti, ini kita ganti kan anak-anak berarti manusia kan. Jadi kita gantinya berarti persona atau umum kayaknya. Pakai persona. Kita bisa ganti menjadi mereka. Jadi kalau misalnya kita tulis penyakit kulit dan batuk diderita oleh anak-anak kebanyakan mereka usia. Nah ini kan dideritanya sama kayak ini ya. Ini sebenarnya dicoret juga. Nah, mereka usia rentang 7 sampai 10 tahun. Lebih ringkes. Nah, nanti kalau ditanya, kata mereka merujuk pada apa? Merujuk pada penyakit kulit dan batuk yang diderita oleh anak. Nah, gitu. Oke, jadi dia merujuknya ke sana. Jadi ini menjadi mereka. Oke, sip. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada? Kalau yang bertanya, boleh ya? Nah, silakan kalian boleh tulis dulu yang substitusi. Nanti kita akan lanjut ke konjungsi. Dan sekalian contoh-contohnya. Konjungsi. Konjungsi. Nanti kan ada cek konsep 1, cek konsep 2. Nanti mungkin setelah ini kita akan ngerjain dulu cek konsep 1. Kalau udah selesai yang koheren sama kohesinya. Kita cari contoh dulu. Ambil contoh. Jadi aku nemu sih teksnya kayak simple gitu. Tapi bisa kita cobain. Tersebut masuk gak ke kata rujuk tersebut? Ada kata tersebut masuk gak ke kata rujuk tersebut? Tersebut masuk gak kira-kira ke kata rujuk tersebut? Tersebut apa kira-kira masuk gak? Masuk. Karena apa tersebut ya berarti sebenarnya ada something yang menyebutkan kan? Jadi tersebut juga masuk. Jadi sebenarnya kata rujuk itu banyak guys. Tersebut itu juga termasuk kata rujuk. Di sana berikutnya, oke, selamat datang, silakan. Namanya siapa? Saya. Devanya. Oh, Devanya, oke. Oh, baru pulang sekolah Devanya. Oh iya, kamu baru pulang PKL. Kamu Emi ya? Ami. Oh Ami, oh iya Ami. Beda ya, sama Ami sama Emi. Kamu PKL di mana? Oh my god, ya baru pulangnya sore ya? Soalnya anak Emi juga lagi pada ini magang yang kelas 11 yang aku tahu.